Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi dalam bidang pembelajaran bagi siswa pendidikan agama Kristen. Contoh teknologi yang digunakan berupa handphone. Manfaat dari teknologi handphone adalah menambah informasi dari berbagai sumber dan dapat menambah wawasan dalam pembelajaran dan perkembangan kerohanian siswa dalam pendidikan agama Kristen. Pengaruh yang diberikan dari teknologi handphone memberikan dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Pertumbuhan kerohanian akan semakin bertambah jika digunakan dengan bijak, namun akan merusak jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, dampak positif dari teknologi handphone dalam menambah informasi yang ditimbulkan ialah membantu memperdalam isi Alkitab dengan menggunakan fitur tafsiran, melakukan saat teduh dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, dapat membaca Alkitab dimanapun tanpa susah, membaca dan mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, baik lewat internet maupun YouTube, dan dapat menjadi saluran pemberitaan Injil. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan ialah lebih memberikan pengaruh buruk bagi kerohanian siswa, utamanya memberikan kecanduan, karena kecenderungan siswa sulit lepas dari handphone. Akan sangat merugikan bagi siswa baik dalam aktivitas, tugas, dan kehidupan sosial maupun pertumbuhan kerohanian. Dengan kecanduan handphone yang salah digunakan seperti bermain game yang berlebihan sehingga menjadi lupa waktu dan tidak tahu waktu. Hal itu akan membuat siswa malas untuk beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan bersaat teduh. Itulah manfaat dari teknologi dalam pertumbuhan dan perkembangan kerohanian siswa. Langkah-langkah pembuatan animasi dalam aplikasi KineMaster. Pertama, membuat gambar animasi dalam aplikasi SuperMe dan siapkan dalam gaya yang bermacam-macam seperti berpikir dan sedang menjelaskan. Yang kedua, menyiapkan hal-hal yang akan ditampilkan dalam video animasi tersebut. Contohnya seperti menyiapkan gambar, bisa kita cari lewat Google dan internet. Yang ketiga, menyiapkan video mulut animasi yang bergerak, dapat kita download lewat YouTube. Yang keempat, membuat penjelasan yang akan ditampilkan dalam video animasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk rekaman di handphone. Kelima, buka aplikasi KineMaster, buat latar belakang, lalu tekan media, pilih aset gambar, kemudian pilih warna yang akan dipakai. Keenam, tekan bagian lapisan, lalu ke media, pilih gambar yang sudah kita sediakan tadi, atur sesuai selera, lalu tekan tanda centang. Pada bagian 7, tekan pada bagian lapisan lagi, kemudian media, pilih gambar animasi yang sudah dibuat, posisikan pada tempat yang sudah ditentukan, atur hingga posisi tersebut pas. Yang kedelapan, tekan bagian lapisan lagi,
media, pilih gambar gerakan mulut yang sudah di-download tadi, kemudian atur, tempelkan sehingga posisinya sudah pas, baru kita kunci chroma, diaktifkan. Selanjutnya, yang ke-9, kita tekan kembali lapisan, kemudian masuk dalam media, kita tambahkan gambar animasi. Ya, setelah itu baru kita posisikan di bagian yang pas. Untuk menambahkan tulisan, kita perlu tekan kembali bagian lapisan, kemudian teks. Ya, di situ kita ketik apa yang mau kita tulis di dalam video kita tersebut. Dan kita edit, kita paskan posisinya sehingga kita taruh di situ. Demikianlah langkah-langkah pembuatan animasi tersebut. Terima kasih.